Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajabin. Bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin, shaimat, rahimakumullah. Kita lagi-lagi memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena semua apa yang kita rasakan, semua apa yang kita miliki sekarang adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Pada pertemuan kita pagi ini, kita pertama-tama menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada ikhwan akhwat kita di Singapura yang telah kehilangan salah satu jemaah terbaiknya, yaitu yang kita doakan kemarin-kemarin, yaitu almarhumah Ibu Amnah binti Abdul Majid. Telah berpulang ke rahmatullah semalam, dan nanti di akhir pertemuan kita doakan almarhumah semoga diterima di sisinya, dibukakan pintu-pintu langit, dan dikumpulkan bersama dengan orang-orang dicintainya, terutama Nabi, keluarga, dan sahabatnya mulia. Bapak yang sangat berbahagia, beliau juga biasa ikut bersama dengan kita di sini, walaupun tidak sering, tapi biasa ikut. Jemaah sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita akan memasuki bagian terakhir dari surat Al-Insyiqaq, surat yang ke-84, yaitu ayat 21 sampai 25. Surat Al-Insyiqaq, surat 84, ayat 21 sampai 25. Karena bersama kita sudah ada Ustazina Ustaz Safi Soleh, mudah-mudahan beliau bisa memandu kita untuk membaca dan menyimak, membaca dan mentadarusi kitab suci Al-Quran, surat 84 ayat 21 sampai 24. Dan Bapak Ibu semuanya yang ingin membaca kitab sucinya atau mushafnya sendiri, silakan dibuka surat yang ke-84 ayatnya 21 sampai 25, dan merupakan bagian terakhir daripada surat Al-Insyiqaq. Besok kita akan, sebentar sore kita akan menemukan surat baru lagi, surat 85. Baiklah Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita masuk ke screen. Seraya persilakan kepada Ustazuna Ustaz Safi Soleh untuk memandu kita, membimbing kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Tafadhol Ustaz. Syukran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Ustaz Muhammad Rosli Malik dan juga para ibu bapa, ikhwan wa akhwat jami'an rahimakumullah. Di sini izinkan saya mengambil kesempatan untuk menyampaikan rasa berbesar hati, rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas prihatin dan perhatian yang begitu besar kepada almarhumah Hajah Amnah binti Haji Abdul Majid yang baru pulang ke rahmatullah dari malam. Saya dahulukan berbanyak-banyak terima kasih atas doa-doa dan perhatiannya tadi, dan juga saya bagi pihak keluarga mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan juga memohon ampun dan maaf kepada semua yang sebahagian
yang ada di dalam jamaah ini mengenali almarhumah dengan begitu baik, dan mudah-mudahan dimohonkan andainya terdapat salah silap almarhumah dapat dimaafkan. Mudah-mudahan kepergian almarhumah akan pulang dengan suasana aman dan damai sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan almarhumah dalam keadaan aman, damai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih, syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Dengan itu marilah kita sama-sama dengan kita membaca ayat suci Al-Quran Al-Karim untuk meneruskan pengajian kita insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ الذين كفروا يكذبون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد محمد عجل فرجه الشريف. Kita ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ustazana Ustaz Safi Saleh yang telah memandu kita membaca ayat suci Al-Quran surat Al-Insyiqaq, surat yang ke-84 ayatnya 21 sampai 25. Semoga setiap
huruf dari ayat yang beliau bacakan tadi, Allah berikan 10 hasanah kepada beliau. Amin, amin, Tiap amin. hasanah Allah berikan pahala masing-masing. Amin, ya Allah. Begitu juga kepada Bapak Ibu semuanya, semoga dengan membaca tadi ayat-ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh makhluknya di laut, di darat, ataupun di langit, termasuk para malaikat, mendoakan Bapak Ibu semuanya dengan doa Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Amin. Kita teruskan surat yang ke-84 kita, ya surat Al-Insyiqaq. Surat yang artinya terbelah, turunnya di Mekah, maka disebut dengan surat Makkiyah. Dan jumlah ayatnya 25 ayat. Tadi kita sudah baca ayat 25. Jadi terakhirlah pembahasan kita dan pembacaan ayat suci Al-Quran kita Al-Insyiqaq pada pagi hari ini. Insya Allah sebentar sore kita dapat surat baru. Terakhir kemarin kita sudah sampai di ayat yang ke-20. Bahwa jujurnya selalu hampir setiap kitab suci yang kita baca, surat maksudnya dalam kitab suci, berbicara tentang Al-Quran. Selalu pesannya Al-Quran, Al-Quran dan Al-Quran. Ini nanti di akhir ayat ini, atau di akhir ayat ini, terutama nanti permulaan pembahasan kita ayat 21, itu adalah Al-Quran. Dan kita kemarin juga sudah menjelaskan bahwa salah satu penyebab orang itu bermasalah nanti di akhirat adalah apabila mereka memunggungi Al-Quran. Ketika mereka di dunia memunggungi atau membelakangi Al-Quran, maka di akhirat mereka juga diberikan kitab amalnya dari arah belakang, dan itu pertanda malapetaka. Itu pertanda bahwa mereka berakhir di dalam Al-Jahim. Semoga kita semuanya tidak termasuk di dalam kategori tersebut, apalagi kita semuanya memahami bahwa kita diwajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan, karena di bulan suci Ramadan inilah Al-Quran diturunkan. Jadi objektif tertinggi, tujuan tertinggi daripada puasa Ramadan adalah agar kita semuanya kembali kepada Al-Quran dan sujud apabila dibacakan ayat-ayatnya. Seperti nanti kita baca di ayat 21. Terakhir kemarin Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fama lahum la yu'minun. Mengapa manusia itu tidak beriman? Mengapa mereka tidak beriman? Padahal Allah telah memberikan kepada mereka seluruh potensi untuk beriman. Dorongan-dorongan, kita bicara kemarin tentang driving force, bahwa ada daya dorong dalam jiwa kita. Daya dorong itu selalu ingin mengetahui, dan keinginan kita mengetahui sampai kepada puncak, sampai kepada hakikat. Kita tidak ingin mengetahui hanya sepotong-sepotong. Itulah sebabnya kita ingin mengikuti sequel, urutan-urutan daripada kejadian-kejadian. Kalau misalnya ada kejadian pembunuhan, kita ikuti beritanya siapa pelakunya. Setelah ketahuan pelakunya, kita ingin mengetahui apa motifnya. Seperti itulah. Setelah kita tahu motifnya, kita ingin tahu berapa hukumannya. Sehingga biasanya kalau ada kejadian seperti ini, biasanya bahkan diikuti sampai ke persidangan. Sampai nanti diantarkan masuk ke dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan. Begitulah. Selalu kita ingin mengetahui ujung atau hakikat. Begitu ya kalau misalnya orang yang suka nonton sinetron atau nonton film misalnya yang bersambung, serial. Maka kemudian biasanya kita ingin menontonnya sampai tuntas. Ketika begitu selesai satu seri, berhenti kita penasaran, ingin mengetahui seri berikutnya. Sampai kapan? Sampai selesai semua ceritanya. Sehingga semuanya kita simpulkan apa dan siapa yang menang di sana. Begitu juga bapak-bapak yang suka misalnya nonton sepak bola atau bola sepak. Maka biasanya mereka menonton sampai akhir. Bukan saja satu kali pertandingan, tapi di banyak pertandingan, mulai dari babak prakualifikasi sampai kemudian sampai babak semifinal, final. Dan kenapa? Karena kita semuanya ingin mengetahui siapa yang menjadi pemenang. Jadi dorongan mengetahui itu sebetulnya sampai ke puncak. Nah, apakah puncak dari segala puncak pengetahuan kita? Puncak dari segala puncak pengetahuan adalah ketika kita sampai kepada sumber utama
pengetahuan itu. Sumber utama segala sesuatu yang dengannya kita berpengetahuan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita ingin sampai di sana. Nah, oleh sebab itulah Allah kemudian di sini heran, "Fama lahum la yu'minun?" Mengapa mereka tidak beriman? Mengapa mereka kitab suci mereka punggungi? Kenapa mereka punya eager untuk belajar buku-buku cerita sampai tuntas? Kita dulu suka baca buku-buku cerita, buku silat kah atau buku apa sampai tuntas. Kita tidak ingin setengah-setengah, sampai berjilid-jilid, sampai bersambung ratusan serial kita baca itu buku, karena kita ingin tahu apa akhirnya. Semua orang begitu, buku cerita kah atau buku yang disenangi kah, buku seperti ekonomi dan sebagainya. Semuanya ingin diketahui sampai akhir. Tapi lalu kenapa mereka memunggungi kitab suci Al-Quran yang justru menjelaskan segala sesuatunya? Itulah sebabnya ayat pertama dari pembahasan kita ini adalah wa idza quri'a alaihimul Quran. Makanya dari awal kita sudah sampaikan bahwa Alkitab yang dimaksud adalah Al-Quran. Ini sekarang sudah diperjelas di ayat 21 ini. Ayat 21 ini Pak Ibu sekalian adalah ayat sujud. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu sekalian yang punya kesempatan sujud, itu bisa sujud membaca ayat ini. Karena ini adalah kebalikan daripada mereka yang tidak mengimani Al-Quran. Yaitu apabila dibacakan wa idza quri'a alaihimul Quran. Jadi kita lihat Al-Quran itu ada dua macam. Ada tutla, wa idza tutla atau wa idza yutla. Apabila dibacakan, ditelaahkan. Jadi ada kata-kata utlu ma'uhiya ilaika. Telahkanlah apa yang diturunkan kepada Muhammad. Kalau di sini adalah quri'a, wa idza quri'a alaihimul Qur'anu, dan apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, la yasjudu, mereka tidak sujud. Pada saat kita sujud kepada Al-Quran, hakikatnya sujud kepada siapa? Kepada yang membacakan Al-Quran. Siapa membacakan Al-Quran? Yaitu penerima asli daripada Al-Quran, yaitu Rasulullah. Jadi kita sampaikan bahwa Al-Quran dan Rasulullah ini adalah tidak bisa dipisahkan. Al-Quran tidak dalam bentuk kitab ketika turun, tapi dalam bentuk manusia. Makanya dikatakan Qur'an, dibacakan. Siapa yang membacakan? Ya, Nabi. Ya, jadi yang membacakan di sini adalah Nabi. Kita sebut dengan insan kamil. Jadi wa idza quri'a alaihimul Qur'an. Jadi ketika sujud kepada Al-Qur'an, hakikatnya sujud kepada yang membacakan Al-Qur'an, Nabi. Jadi sujudnya orang kepada Al-Quran harus dibuktikan dengan sujudnya kepada pasangan Al-Quran. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran kita ada ayat-ayat tertentu yang diwajibkan sujud. Karena apa? Berbicara tentang Al-Quran dan kita sujud kepada pasangan Al-Quran. Karena kalau sujud kepada Al-Quran, Al-Quran kan cuma tulisan. Al-Quran ini hanya huruf-huruf saja. Al-Quran ini menjadi huruf hijaiyah dan tulisan setelah diucapkan, dibacakan oleh Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum dibacakan, ya Al-Quran tidak bisa ditulis seperti ini. Huruf-hurufnya seperti ini, huruf Ain, Lam, Ya, Ha, Mim. Semuanya tidak bisa ditulis kalau tidak diucapkan oleh Nabi. Dan pengucapan Nabi tentang kata-kata sama dengan kita, yaitu huruf demi huruf. Dan huruf-huruf itu perbedaannya satu sama lain tergantung daripada cara posisinya, makhrajnya di dalam mulut kita. Cara keluarnya di mulut kita. Ada yang melalui lidah, ada yang melalui langit-langit, ada yang melalui bibir, dan sebagainya. Akhirnya huruf-huruf itu. Jadi wa idza quri'a alaihimul Qur'anu, mereka tadi yang tidak beriman ini, jadi mereka yang tidak beriman di sini adalah wa idza quri'a alaihimul Qur'an, apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, la yasjudun, mereka tidak sujud. Padahal Allah menciptakan kita untuk sujud kepadanya, dan sujudnya kepadanya melalui sujud kepada walinya atau nabi atau insan kamil, dan sujud kepada insan kamil melalui sujud kepada kitab suci Al-Quran yang sampai kepada kita, karena nabi ini kan terbatas ruang geraknya dari sisi fisik, karena beliau adalah bashar, manusia seperti kita. Tapi mushaf Al-Quran bisa dicetak sampai ke seluruh penjuru dunia. Sampai sekarang ini seluruh dunia bisa mengakses kitab Al-Quran. Islam ataupun tidak Islam. Jadi orang non-Muslim pun kalau ingin membaca Al-Quran, bisa mengaksesnya dengan gampang di
website-website ataupun di platform-platform ataupun di aplikasi-aplikasi banyak sekali dan gratis, percuma atau free of charge. Nah, begitu juga jemaah sekalian berbahagia, kalau kita mau membacanya sambil duduklah di mana, di kereta, di mana-mana, kita bisa bacanya dengan gampang. Kenapa? Karena sudah menjadi digital seperti ini. Jadi bisa kita baca dimanapun dan tidak perlu membawa lagi buku seperti dulu ada di handphone kita masing-masing. Nah, jadi melalui buku mushaf Al-Quran inilah kita akan menjumpai kepadanya yang dikatakan di sini Qur'ah. Dan disinilah kita kemudian berjumpa kepada Allah SWT yang harus kita imani. Jadi Allah, Nabi, dan Al-Quran ini tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita tuliskan di sini Bapak sekalian ya, jadi Allah, Nabi, dan Al-Quran ini tidak bisa dipisahkan ya. Jadi, kemudian di sini adalah Nabi, kemudian di sini adalah Al-Quran. Ini tidak bisa dipisahkan ya. Jadi ini ya ke sini. Lalu Nabi ke mushaf tadi nih ya. Baru kemudian kita di sini ya. Baru kemudian kita di sini. Kita manusia di sini. Jadi kita manusia. Nah, inilah dia. Ya. Nah, sekarang kita manusia ini apa? Membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran. Dari sini ke sini. Nah, pemahaman kita itu membawa kepada siapa? Membawa kepada Nabi nih. Ya. Nabi lalu kemudian membawa kepada Allah sini. Nah, beginilah. Jadi tidak akan pernah bisa kita sampai kepada Allah kalau tidak melalui Nabi. Dan tidak pernah kita bisa memahami Nabi kecuali dengan Al-Quran. Karena Nabi itu adalah khuluqul Quran. Dan tidak bisa kita sampai ke sini kalau kita sebagai manusia tidak membacanya. Jadi beginilah jemaah sekalian berbahagia. Jadi tujuannya Allah menurunkan kitab suci kepada kita ini manusia adalah agar kita kembali bisa mengenal dirinya melalui tingkatan-tingkatan seperti ini. Tingkatan-tingkatan seperti ini juga bisa dipahami sebagai latar kabun natabakan antabakin. Pembahasan kita kemarin. Latar kabun natabakan antabakin. Kamu pasti akan menaiki, mengendarai kehidupan ini setingkat demi setingkat. Pengetahuan kita bergradasi, naik sedikit demi sedikit. Begitu ya kita juga bisa menanjak seperti ini dari kita manusia, belajar mempelajari Al-Quran, mentadaburinya. Pada grade berikutnya kita mengenal pasangan Al-Quran yaitu Nabi ataukah para wali. Ya, Nabi atau para wali. Jadi tujuannya kita semua mengenal wali. Jadi tanda orang itu benar-benar mentadaburi Al-Quran, dia akan mengenal walinya. Dan tanda kita mengenal walinya, kita mengenal Allah SWT yang merupakan waliullah, wali Allah. Nabiullah, Nabi Allah. Rasulullah, Rasulullah. Jadi semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita sebut dengan sujud. Jadi mereka tidak sujud yang seperti la yu'minun la yasjudun. Coba Bapak Ibu sekalian perhatikan kata-kata ini. La yu'minun la yasjudun. Ya. Jadi dua. Jadi kalau ada orang yang tidak sujud, hakikatnya tidak beriman. Kalau ada orang yang tidak sujud, hakikatnya tidak beriman. Ya. Jadi kita samakan ini. Jadi kalau ada orang yang tidak sujud, berarti hakikatnya tidak beriman. Kalau dia beriman, hakikatnya dia sujud. Jadi kalau dia sujud, pasti beriman. Seperti itu. Tidak ada tanda keberimanan seseorang kalau tidak sujud. Ya. Karena kalau dia tidak sujud, ya hakikatnya tidak beriman. Ini kita lihat. Sama-sama ada la-nya di sini, ada la-nya di sini. Sama-sama mudhari, sama-sama mudhari. Sama-sama jamak, mudzakkar salim, sama-sama jamak di sini. Untuk jamaknya pelakunya adalah laki-laki. Yu'minuna. Ya. Yasjuduna, sama-sama. Ya. Jadi la yu'minuna, la yasjuduna, sama. Ya. Karena tidak bisa dikatakan beriman kalau tidak sujud. Jadi kalau dia tidak beriman, berarti tidak sujud. Kalau tidak sujud, ya tidak beriman. Kalau dia beriman, berarti sujud. Kalau sujud, berarti beriman. Nah, seperti itulah jemaah sekalian. Mari kita lihat bahwa perintah pertama yang Allah berikan kepada manusia itu adalah sujud. Ya. Perintah pertama yang Allah berikan kepada manusia itu kepada makhluk adalah sujud. Ya. Kepada siapa? Kepada khalifahnya di muka bumi. Mari kita lihat ayat-ayatnya di sini. Ya.
Kita mulai dari surat kita mulai dari surat Al-A'raf ya. Ini surat Al-A'raf. Ini kita mulai dari sini nih, mulai dari surat Sad dulu ini. Banyak yang hilang tadi. Surat Sad dulu ya. Kita mulai dari surat Sad. Surat 38 di sini nih ya. Baru kemudian kita lihat ayatnya 71. Ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qala rabbuka. Ingatlah tatkala Tuhanmu berkata berfirman. Lil malaikati kepada malaikat. Inni khaliqun basyaran. Sungguhnya aku khaliqun menciptakan basyaran manusia mintin dari tanah. Fa idza sawaituhu, apabila aku telah menyempurnakannya, wa nafakhtu fihi min ruhi, lalu kutiupkan padanya ruhku, faka'u lahu sajidin, maka sujudlah kalian kepadanya. Jadi ingat, perintah ini kan kau ini kata kerja perintah ini, kau sujudlah kalian, menjadilah kalian, tunduklah kalian, lahu kepadanya dengan bersujud. Jadi kita lihat sini yang namanya bersujud itu tunduk, patuh kepadanya. Kepada siapa? Kepada manusia. Tetapi nanti kita lihat manusia siapa? Tidak sembarang manusia. Wa nafakhtu fihi min ruhi faka'u lahu sajidin. Siapa yang tidak sujud di sini nih? Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Seluruh malaikat sujud kepadanya, kulluhum tiap-tiap mereka, illa iblisa, kecuali iblis. Istakbara wa kana minal kafirin. Dia menyombongkan diri dan karenanya dia masuk kategori orang kafir. Disebut kafaru, menolak karena dia menyombongkan diri. Kenapa menyombongkan diri? Karena tidak mau sujud. Kecuali malaikat. Nah, inilah yang disebut dengan basyar di sini. Tapi apakah seluruh basyar seperti itu? Allah mengatakan begini nih. Ya, kita lihat di surat Al-Baqarah. Ya. Surat Al-Baqarah ayatnya 34. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama. Dan ingatlah tatkala berfirman kepada seluruh malaikat, isjudu li Adam. Nah, sekarang sudah disebutkan secara spesifik Adam. Bukan lagi bashar. Ya. Bukan lagi lil bashar, tapi li Adam. Siapa itu Adam? Yang di atas disebut dengan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Adam di sini adalah khalifatullah fil ard yang ditunjuk Allah. Karena Adam ini manusia pertama sekaligus dipilih Allah sebagai nabi dan rasul pertama. Maka Allah berfirman kepada semuanya, kepada malaikat dan seluruh makhluk, usjudu li Adama, sujudlah kepada Adam, fasajadu, maka sujudlah mereka semuanya. Sajadu ini menunjukkan bentuk lampau dan jamak, illa kecuali iblis, Jadi jamak di sini artinya semua tadi yang diperintahkan di sini, kecuali illa iblisa, kecuali iblis. Kenapa tidak sujud? Aba, dia enggan. Sama tadi, wastakbara, menyombongkan diri. Sama juga tadi, wa kana minal kafirin. Wastakbara wa kana minal kafirin. Ini sama tadi dengan di sini. Ya. Jadi sama juga tadi di sini. Ya. Istakbara wa kana minal kafirin. Ini sama. Istakbara wa kana minal kafirin. Jadi inilah kalau orang tidak sujud. Ya. Nah, jadi ini untuk faktor yang sujud. Ya, dan banyak lagi sebetulnya dalam Al-Quran itu kata-kata sujud. Bisa kita lihat misalnya di dalam surat Maryam di sini. Ya. Surat Maryam. Allah berfirman, ulaikal ladzina, mereka itulah orang-orang yang an'amallahu, yang telah Allah berikan alaihim kepada mereka. Jadi ulaika yang Allah berikan an'ama, kenikmatan. Ulaika ladzina, siapa ulaika di sini? Di atas cerita nabi-nabi. An'amallah alaihim. Orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Nikmat apa di situ? Kenabian dan kerasulan.
Dan ini jawaban atas pertanyaan kita, siratal ladzina an'amta. Karena kita bicara kepada Allah, an'amta. Ya, taknya adalah Allah. Tapi karena di sini adalah Al-Quran berbicara, maka Allah sebagai pelaku di sini langsung. An'amallah, maka ini adalah fi'il madhi saja. Untuk huwa. Kalau tadi an'amta, untuk Anda. An'amallahu, Allah memberikan nikmatan kepada mereka, itu para nabi, yaitu minan nabiyyin, dari kalangan nabi-nabi. Min zuriyati Adam, yaitu dari zuriatnya Adam. Wa mimman hamalna ma'anuhin, dan dari orang-orang kami angkut bersama dengan Nabi Nuh. Ya. Wa min zuriyati Ibrahim, dan dari zuriat Ibrahim dan Israel, yaitu Yakub. Wa mimman hadaina, dan saja kami pandu, kami bimbing. Wajtabaina, dan kami pilih. Ciri-cirinya bagaimana? Idza tutla alaihim, apabila dibacakan, ditelapkan alaihim kepada mereka ayatul Rahman, ayat Allah yang Maha Pengasih, kharru, mereka tersungkur sujadan sujud, wa bukiya, dan menangis. Jadi kharru sujadan wa bukiya, mereka tersungkur sujud dan menangis. Jadi kharru sujadan wa bukiya, inilah dia, kharru sujadan, tersungkur sujud dan menangis. Ya, itu adalah orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda tadi dengan yang disebutkan di surat Al-Baqarah, ya. Jadi kita kembali ke sini. Jadi wa idza quri'a alaihimul Qur'anu la yasjudun. Apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, la yasjudun, mereka tidak sujud. Kita tentu berdoa dari Allah jangan sampai masuk kategori seperti itu. Nah, jemaah sekalian, banyak orang di dalam kehidupan ini hanya bersenang-senang saja. Kita ambil cuma kakinya saja, Pak Bu sekalian, ya. Karena ini adalah orang yang berdansa-dansa saja, kerjanya bersenang-senang, lupa kalau mereka itu akan kembali kepada Allah SWT. Balil ladzina kafaru, tapi adapun orang-orang yang kafaru, adapun orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya, yukazibuna, mereka mendustakannya. Mereka mendustakan siapa tadi? Orang, figur, person yang kepadanya kita disuruh sujud. Jadi yukadzibun di sini tadi Al-Quran dan pasangan Al-Quran ini. Jadi yukadzibun di sini adalah Al-Quran dan pasangan Al-Quran. Sehingga kita sampaikan sebelumnya, kata-kata mukadzib itu artinya mendustakan. Memang nanti mendustakan juga akhirat, tetapi mendustakan akhirat karena mendustakan kitab suci. Mendustakan kitab suci karena mendustakan pasangan kitab suci. Maka ketika dikatakan berkali-kali wailun yaumaidil lil mukadzibin, celakalah pada saat itu orang-orang yang mendustakan. Wailun yaumaidil lil mukadzibin, celakalah pada saat itu orang-orang yang mendustakan. Mukadzibin. Apa sebabnya? Mereka mendustakan Allah, mereka mendustakan nabinya, mereka mendustakan juga pada akhirnya akhirat. Karena ini satu paket. Antara Allah, Nabi atau walinya dengan akhirat dan kitab suci ini satu paket. Tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi kalau kita bicara tentang akhirat, ya, kita bicara tentang akhirat di sini, ya, ini kita bicara Allah dulu di sini. Allah. Kemudian bicara tentang kitab suci. Ya. Kitab suci. Bicara tentang Nabi di sini. Ya. Rasul, atau wali Allah. Bicara tentang akhirat. Ini tidak bisa dipisahkan ya Mas kalian. Ya, berbentuk lingkaran juga seperti ini. Dia akan seperti adanya ya ini. Seperti ini ya. Jadi ini tidak bisa dipisahkan. Allah, Nabi, kitab suci, akhirat tidak bisa dipisahkan. Ya, ini satu kesatuan, ini satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Ya, kalau kita tidak percaya kepada kitab suci, ya berarti hakikatnya tidak percaya kepada Nabi dan hari akhirat. Dan berarti tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak percaya kepada Allah, ya otomatis tidak percaya akhirat, Nabi dan kitab suci. Kalau kita tidak percaya kepada Nabi, ya otomatis kita tidak percaya kepada kitab suci, Allah dan akhirat. Begitulah, ini satu kesatuan. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya. Jadi bisa dikatakan ini adalah satu hal yang saling berinteraksi satu sama lain. Ke sini. Ke sini. Ya. Ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya.
Beginilah makanya kemudian dikatakan tadi, karena mereka tidak sujud kepada Allah, maka mereka yukadzibun, mendustakan. Kita sampaikan mereka mendustakan, Pak. Di tempat lain dikatakan yukadzibu biddin, mendustakan, atau yukadzibu yaumaddin, mendustakan harinya agama. Jadi mendustakan hari agama, seperti misalnya dalam surat Al-Ma'un itu yukadzibu biddin, ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Karena din ini ya satu rangkaian ini disebut dengan din. Jadi kalau kita bicara din, inilah ya. Jadi kalau kita bicara din, Bapak Ibu sekalian, inilah ya. Jadi din di sini. Nah, ini dia din. Ya, di din itu lingkarannya seperti ini. Ya, din adalah di dalamnya ada Allah, akhirat, kitab suci, dan kalau tidak ada unsur-unsur ini, berarti kita anggap itu bukan din yang orisinal, bukan din yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lamu bima yu'un. Padahal Allah lebih mengetahui bima yu'un, apa yang mereka simpan, apa mereka katakan dalam hatinya. Jadi Allah tahu semuanya kita punya. Jadi Allah mengetahui. Kita sudah sampaikan sebelumnya kata-kata selalu ada yang mencatat kita, kiraman katibin. Pada saat itu selalu ada kata kiraman katibin. Selalu ada yang mengawasi kita, yaitu kiraman katibin. Jadi wallahu a'lam, Allah lebih mengetahui bima yu'un, apa yang kita simpan. Maksudnya simpan di sini termasuk disimpan dalam hati kita. Sesuatu yang kita simpan, yang kita sembunyikan, kan bisa saja kita kelihatannya beriman, pada hatinya tidak beriman. Kita sudah sering mengangkat surat Al-Baqarah yang mengatakan wa minan nasi, dan di antara manusia ada yang mengaku beriman kepada Allah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia itu ada yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka itu tidak beriman. Jadi mereka menyimpan sesuatu dalam jiwanya. Mereka ini kalau bertemu dengan orang beriman mengaku beriman, tetapi apabila kembali kepada orang mereka yang tidak beriman, mereka mengatakan kami hanya berolok-olok saja. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Ya. Jadi apabila berjumpa dengan orang beriman, wa idza laqul ladina amanu qalu, mereka berkata amanah, kami beriman. Jadi kalau kumpul berjumpa dengan orang beriman, mengaku beriman. Pengakuan itu bukan hanya dari lisan, tapi pakaiannya juga kelihatan beriman. Ya. Bahkan terkadang dari sisi pakaian, kostum lebih beriman daripada orang beriman. Dari sisi kostum, dari sisi pakaian. Tapi apabila kembali kepada syaitan-syaitan mereka, maka mereka berkata, innama nahnu mustaziun. Kami tadi hanya memperolokkan mereka saja. Nah, Allah tahu apa yang mereka katakan. Wallahu a'lam bima yu'un. Allah paling tahu apa yang mereka sembunyikan. Wallahu a'lam bima yu'un. Allah lebih mengetahui apa yang disimpan, disembunyikan dalam hati mereka. Jadi kita tidak bisa bersandiwara kepada Allah Subhanahu wa taala. Najwa sekalian berbahagia, ini pasti ikhwan akhwat kita di Singapura pasti akrab dengan gambar ini. Gambar ini menarik untuk menerangkan bahwa yang namanya sorga itu bersumber atau yang masuk sorga itu adalah orang yang dulu di dunia selalu minum dari air yang tidak pernah berhenti. Ini adalah ibarat air yang tidak pernah berhenti. Seperti inilah. Dan ini bagus, ini lingkungannya menjadi hijau jadinya. Jadi antara sorga dan air itu tidak bisa dipisahkan. Taman dan sorga tidak bisa dipisahkan. Dan kita sudah terangkan bahwa yang namanya al-abrar itu adalah yashrabuna min ka'sin kana bidajja kafura. Aina yashrabu, ya aina itu mata air. Aina yashrabu ya ibadullah fajiruna tafjira. Kata-kata yufajiruna tafjira artinya memancar yang tidak henti-hentinya. Memancar. Datang air tidak henti-hentinya. Kalau kita lihat di dunia hujan kan terbatas tuh. Setelah beberapa jam hujan berhenti. Tapi ini kita lihat tidak berhenti, turun terus-menerus. Nah, kurang lebih perumpamannya seperti inilah. Fabashirhum, maka apa kata Allah? Fabashirhum, gembirakanlah mereka. Fabashirhum, gembirakanlah mereka bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Jadi fabashirhum bi'adzabin alim, gembirakanlah mereka atau berikanlah kabar gembira kepada mereka bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Bapak Ibu sekalian, ayat yang kita baca tadi itu sama ya. Kata-kata azabun alim juga ya. Surat Al-Baqarah tadi.
Mari kita lihat lagi surat Al-Baqarah di sini ya. Surat Al-Baqarah lagi kita lihat di sini ya. Yaitu ayat 8 ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum yashurun fi qulubihim maradun. Di kalbu mereka ada penyakit. Fi qulubihim maradun. Di kalbu mereka ada marad, penyakit. Fazadahumullahu marada. Maka Allah menambah penyakit tersebut. Walahum, dan bagi mereka adzabun alim. Perhatikan. Walahum adzabun alim. Bagi mereka ada azab yang pedih. Walahum adzabun alim. Ini sama. Ya. Fabashshirum bi adzabin alim. Jadi ini artinya mereka-mereka diantaranya termasuk orang yang mengaku beriman padahal sebetulnya tidak beriman. Apa tanda tidak beriman? La yasjudun tadi. La yu'minun, la yasjudun. Berarti kalau yasjudun, yu'minun. Jadi kalau la yasjudun, ya hakikatnya la yu'minun. Kalau dia yasjudun, yu'minun. Kalau dia mengaku yu'minun tapi la yasjudun, tidak benar. Ya. Jadi kalau ada mengaku beriman tetapi tidak sujud, maka hakikatnya tidak beriman. Karena yu'minuna berarti yasjudun. La yasjudun berarti la yu'minun. Tidak sujud berarti tidak beriman. Sebaliknya, kecuali illalladzina aman, kecuali orang-orang beriman, wa amilus salihati, dan beramal saleh, maka lahum ajrun ghairu mamnun. Kalau dia beriman, kita lihat orang beriman ini adalah imannya itu di hati, masalah privat, masalah eksklusif, tetapi amal saleh, ya, amal saleh ini adalah hal yang bersifat inklusif. Kalau beriman harus seperti Nabi kita beriman, seperti mana juga kita pelajari dalam Al-Quran. Tapi kalau beramal saleh bisa kita berinteraksi dimanapun juga. Jadi illalladzina amanu wa amilus salihati. Kecuali orang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka lahum, ada bagi mereka ajrun, pahala, imbalan, ghairu mamnun, yang tidak putus-putusnya. Dan kita menemukan dalam Al-Quran ini muncul juga di beberapa surat, dan bahkan ujungnya adalah Nabi Muhammad kita. Mari kita lihat surat At-Tin dulu ya. Di sini kita lihat surat At-Tin. Surat At-Tin ini ya. Allah berfirman, Wattini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, dan juga bukit Tursina. Ini bukit Tursina. Bukit Sinai ya. Bukit Sinai. Wahada al-baladil amin, dan juga negeri ini. Wahada al-baladil amin, dan negeri yang aman ini. Hadal baladil amin. Bisa dikatakan negeri yang aman atau negeri yang beriman ini. Artinya inilah pusatnya orang beriman. Tempatnya orang menunjukkan keberimanannya. Laqad khalaqnal insana, sungguh kami telah menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, pada bentuk yang paling sempurna. Ahsan itu sebaik-baiknya, taqwim bentuk, postur. Jadi sungguh kami menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Bukan hanya bentuk dalam pengertian dalam bentuk lahiriah, tetapi juga dalam bentuk lahir dan batin. Artinya bahwa takwim ini adalah kombinasi lahiriah dan batiniah, kombinasi jasmani dan rohani. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tapi kemudian summa ada radadenahum, yang kembali asfala safilin, ke tempat yang paling rendah. Asfala safilin. Siapakah yang masuk di sini? Kita sudah sampaikan sebelumnya, orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Summa radadnahu asfala safilin illa, kecuali alladzina amanu, kecuali orang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Ini sama tadi. Falahum ajrun ghairu mamnun. Ini sama tadi ya. Illa alladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun, sama ya. Jadi kita lihat sini tadi sama ya. Ya, mana? Ya, ini. Illa alladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun, sama dengan ini. Illa alladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kemudian kita lihat terakhir di sini ya, Nabi Muhammad kita. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi kalam dan apa yang ditulisnya.
ma anta binikmati rabbika bimajnun. Wahai Muhammad, kamu bukanlah berkaitan dengan nikmat kenabian dari Tuhanmu itu gila. Jadi kerasulan dan kegilaan dua hal yang berbeda. Jadi kerasulan dan kegilaan itu yang berbeda. Kalau kerasulan adalah komunikasi intensif dengan Rabb, sedangkan majnun itu adalah terjadi distorsi hubungannya dengan dirinya sendiri. Jadi yang namanya orang gila itu adalah orang yang mengalami distorsi dengan dirinya sendiri. Orang yang mengalami koslet, kalau bahasa awamnya koslet. Orang yang mengalami koslet dengan dirinya sendiri. Orang yang mengalami perbenturan dengan dirinya sendiri. Nah, itu namanya majnun. Sedangkan berkaitan dengan nikmat kenabian, justru terjadi komunikasi intensif dan berketerusan dengan Rabbika, dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua yang keluar daripada mulutnya adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kamu Muhammad terhadap nikmat Tuhan itu bukanlah gila. Ya. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna, dan sungguhnya laka, bagi kamu Muhammad, la ajran, benar-benar ada ajar. Ghaira mamnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Sama tadi di sini, ya. Illa alladziina amanu wa amilus sholihati lahum. Kalau tadi itu laka, kenapa Nabi Muhammad? Kalau hum ini kita manusia. Lahum ajrun ghairu mamnun. Kalau di sini wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Dan sungguhnya kamu Muhammad benar-benar memiliki imbalan yang berkesinambungan. Apa sebabnya? Karena hasil daripada akhlaknya mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Berkat akhlakmu yang mulia itu. Karena sungguhnya kamu memiliki akhlak yang mulia. Nah, jadi Bapak Ibu masih berbahagia, inilah ujung daripada surat Al-Insyiqaq, yaitu surat ke-84. Berbicara tentang apa tadi? Berbicara tentang Al-Quran. Mulai daripada wa idza quri'a alaihimul Qur'an la yasjudun. Ya. Baru kemudian dikatakan kecuali orang beriman. Jadi orang beriman artinya apa? Sujud dan beriman. Namanya beriman. Jadi orang beriman yang dimaksud di sini adalah sujud. Ya. Dari mana kita ambil penjelasannya? Tadi di ayat 21. Jadi kalau orang beriman itu harus sujud. Kalau tidak sujud, tidak beriman tadi. La yu'minun la yasjudun. Yasjudun yu'minun. Yu'minun yasjudun. Nah, begitu. Nah, dengan demikian ya sebagai inilah indahnya Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran dengan saksama, kita akan menemukan rahasia-rahasia yang mungkin oleh orang lain dianggap biasa, tapi berdasarkan Al-Quran, justru itu adalah bermasalah. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu Jemaah sekalian ada manfaatnya. Sebelum nanti kita berdiskusi, kita membaca doa dulu, karena biar nanti diskusinya lebih bebas. Sebelum kita berdoa, Al-Fakir, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Setelah kita membaca surat Al-Insyiqaq, selama 3 kali pertemuan, mungkin ada yang kurang, yang khilaf, salah sebut, salah ucap, intonasi yang kurang bagus. Al-Fakir mohon dimaafkan setinggi-tingginya, dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya, dan yang baik itu pasti datang dari Allah, yang buruk, yang khilaf pasti datang dari pribadi Al-Fakir sendiri. Jangan diambil, jangan disimpan dalam hati, dibuang saja. Marilah kita mengambil sesuatu yang sejalan dengan kitab suci Al-Quran yang kita baca tersebut. Jemaah sekalian, kita doa dulu, kita baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Kemudian Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, baru kita berdoa khusus untuk sahabat kita, jemaah kita, almarhumah Haja Ibu Amna binti Haji Abdul Majid. Semoga Allah SWT terima almarhumah di sisinya, diampunkan segala khilaf dan alpanya, diterima dengan penerimaan yang lapang, Amin. dilapangkan kuburannya, dimuliakan tempatnya di sana, ditinggikan derajatnya, digabungkan bersama dengan orang saleh, para nabi dan rasul, dan juga keluarga besar yang ditinggalkan, diberikan kesabaran, keikhlasan di dalam menerima ketetapan dan kepastian dari Allah SWT ini. Ala hadiniya wa likulli niyatin salihah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqi Fatimah wa abiha bal yabaniha wa
wa bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah, khususan ila sahabat kami ya Allah, keluarga kami yang di Singapura, yaitu almarhumah Hajah Amna binti Haji Abdul Majid. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali syukur karim azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususan untuk saudara kami, keluarga kami, sahabat kami, ibunda kami yang di Singapura yang ya Allah baru kau panggil semalam, yaitu almarhumah Hajah Ibu Amna binti Haji Abdul Majid. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha warfa darajataha wa adkhilhal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahannya, maafkanlah khilaf dan alpanya, bukakanlah pintu-pintu langit baginya, lapangkanlah kuburannya, muliakanlah tempatnya di sana, tinggikanlah derajat dan kedudukannya, masukkanlah almarhumah ke dalam golongan para nabi, para rasul, orang saleh dan para walimu ya Allah Tuhan kami yang suci. Jadikanlah amal-amal ibadah yang ditinggalkan menjadi amal jariah bagi almarhumah, dan jadikanlah doa-doa kami semuanya dan doa keluarga dan anak keturunannya menjadi doa buat almarhumah, menjadi keberkahan bagi almarhumah, menjadi wasilah bagi almarhumah untuk kau ampunkan segala dosa dan kesalahannya, dan kau kumpulkan ya Allah Tuhan kami bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya suci di telaga Haud. Dan siapa saja di antara kami Allah yang sakit sembuhkanlah, dan kami yang ditinggalkan berikanlah kepada kami iman yang kuat untuk meyakini Allah Tuhan kami bahwa kami pun sebentar lagi cepat atau lambat akan menyusul almarhumah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala faminkum yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Salam takziah kepada dosa kami satu keluarga pada arwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ajil farada syar. Labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Wa haki
Muhammadin al-Tahirin. Ustaz, kalau kita cantumkan tentang masalah la yasjudun tu dan kita kembalikan kepada alam alama adama asma kullaha, lalu berlakulah semua yang hadir sujud, maka apakah ini secara zahir batinnya satu konfirmasi bahawa dalam insan kamil tadi terkumpul asma-asma yang agung, sampaikan siapa yang diberikan mata batin tidak boleh tidak mereka tersujud walaupun dahinya tak sampai ke bumi, tapi hati mereka tersujud kekal abadi. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz, beri teguran. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, dari mana sehingga kita bisa berkesimpulan bahwa sujud kepada mereka hakikatnya sujud kepada Allah, yaitu Allah sendiri mengatakan di ayat sebelumnya dengan kata-kata inni ja'ilun fil ardi khalifah ini. Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di mana dia mengucapkan ini? Allah mengucapkannya di depan para malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni, sesungguhnya aku ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menjadikan di muka bumi khalifah. Pertanyaannya, apakah khalifah ini maksud di sini seluruh manusia? Malaikat menjelaskan, Allah menjelaskan melalui malaikat bahwa tidak semua. Mereka yang kerjanya membuat kerusakan dan menumpahkan darah tidak termasuk gitu. Ketika malaikat mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Jadi mereka yang kerjanya yufsidu fiha, membuat kerusakan di bumi, wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah. Apalagi darah yang ditumpahkan bukan sembarangan, darah keluarga Nabi. Maka itu bukan khalifah, ya. Jadi bukan khalifah. Makanya Allah mengatakan di sini ini Allah ma'ala taram. Yang mana khalifah? Yang merupakan representasi daripada nama-namaku. Wa 'allama, Allah mengajar, artinya Allah mengajarkan artinya memasukkan ilmu itu, memasukkan hakikat itu pada diri Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam al-asma'a kullaha, nama-nama seluruhnya. Summa aradahum alal malaika, kemudian setelah itu Allah mengemukakan itu kepada malaikat seraya berkata, faqala, wahai malaikat, ambiuni bi asma'i haula, sampaikanlah kepadaku nama-nama semuanya itu, in kuntum shadiqin, kalau kalian semuanya benar. Apa jawaban malaikat? Qalu, malaikat menjawab, malaikat itu adalah makhluk yang suci dan selalu patuh kepadanya. Jawabannya subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak punya pengetahuan. Artinya kami tidak bisa memiliki kemampuan seperti Adam. Kami tidak bisa menjadi khalifah. Artinya di sini malaikat mengakui bahwa Adam yang menjelma pada dirinya al-asma'ullah itu lebih mulia daripada kami. Makanya malaikat sujud kepadanya. Makanya ketika Allah berfirman kepada malaikat, qulna lil malaikati isjudu li Adam, fasajadu, semuanya sujud. Karena sudah mengakui, illa iblis, kecuali iblis. Nah, jadi malaikat mengakui bahwa mereka memang pantas sujud kepada siapa? Kepada Adam. Bukan kepada manusia secara keseluruhan, kepada Adam. Yaitu Adam yang merupakan representasi tajalli, manifestasi daripada nama-nama Allah SWT. Sehingga Adam atau manusia suci tersebut adalah merupakan Asmaul Husna. Dan itulah yang disebut dalam surat 7, surat Al-Araf, di ayat 80, mengatakan, 190 mengatakan bahwa walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki asma'ul husna. Surat Al-Araf, ya. Jadi surat Al-Araf, ya, surat Al-Araf. Jadi surat Al-Araf, ya, kita lihat di sini surat Al-Araf. Surat yang ke-7. Ayatnya. (180) ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah itu memiliki asmaul husna. Ya, jadi artinya Pak, manusia suci itu adalah asmaul husnanya Allah. Maka dikatakan fad'uhu biha. Maka berdoalah kepada Allah biha, melalui mereka.
melalui pemilik Asmaul Husna yang sempurna tersebut. Sebaliknya, wadarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Jadi ada orang yang tidak peduli dengan nama-nama Allah. Maka Allah katakan, wadaru, tinggalkanlah alladzina, orang-orang yang, jadi ada orang yang yulhiduna, mengingkari fi asma'i, nama-namanya. Nah, dengan demikian mana jadi khalifah yang menjadi manifestasi sempurna daripada nama-namanya, yang tidak merupakan manifestasi sempurna daripada nama-namanya tidak bisa jadi khalifah. Walaupun kita berikan gelaran khalifah, tapi di sisi Allah bukan khalifah. Karena yang menjadi khalifah di sisi Allah adalah yang merupakan representasi daripada nama-namanya. Nah, jemaah sekalian, sujud itu sebetulnya menunjukkan apa ya, bahasa kita syirik. Mana buktinya? Nah, kita lihat sini nih. Ini surat An-Naml, surat 27-24. Berbicara tentang burung yang diutus oleh Nabi Sulaiman. Nah, ternyata burung itu menemukan satu kerajaan besar, yaitu kerajaan Sabak, yang dipimpin oleh seorang perempuan. Nah, di sini burungnya mengatakan, burung Hudhud mengatakan, wajah tua, saya menemukannya, pokoknya perempuan itu ratunya, wa qauma, dan kaumnya, maksudnya bangsanya, yasjuduna, mereka yasjuduna lisyamsi, mereka sujud kepada matahari. Kenapa orang disebut dengan syirik kalau sujud kepada matahari? Karena tidak ada perintah sujud kepada matahari. Lalu kenapa tidak syirik orang kalau sujud kepada Adam? Karena ada perintah sujud kepada Adam. Seperti itu. Jadi ketika tidak ada perintah dari Allah sujud kepada matahari, maka sujud kepada matahari tidaklah merepresentasi sujud kita kepada Allah SWT. Kecuali kalau Allah perintahkan, ketika Allah mengatakan sujudlah kepada Adam, maka sujud kita kepada Adam adalah merepresentasi sujud kita kepada Allah SWT. Maka setelah sujud kepada matahari sini disebutkan min dunillah, selain daripada Allah. Bahkan disebut dengan hakikatnya mereka tempat itu sujud adalah syaitan. Wa zayyana lahumus syaitan a'malahum. Syaitanlah membuat indah perbuatan mereka, fasaddahum anis sabil, sehingga syaitan itu menggelincirkan, menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Wahum la yahtadun, sehingga mereka tidak dapatkan petunjuk. Nah, inilah menjelaskan kepada kita pentingnya kita mengenal Asmaul Husna itu tadi. Bukan hanya mengenal Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, tetapi pemilik sempurna daripada Asmaul Husna. Di dalam diri kita semuanya secara potensial ada Asmaul Husna, tetapi secara aktual hanya sedikit. Ya, kasih sayang kita terbatas. Kasih sayang kita terbatas sekali. Terbatas kepada orang yang ada hubungan kepentingannya dengan kita. Yang tidak ada kepentingan dengan kita, kasih sayang boleh dikata tidak ada. Nah, jadi kita ini pada secara potensial semuanya ada, tetapi secara aktualitas hanya sedikit. Yang potensialitasnya sama dengan aktualitasnya adalah orang suci, para nabi dan rasul, dan karenanya mereka yang berhak menjadi representasi Allah di muka bumi. Sujud kepada mereka hakikatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sujud kepada mereka hakikatnya tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya lagi Pak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ustaz, Ustaz ni peristiwa ataupun tentang taubat di hujung hayat Ustaz. Peristiwa yang mana Firaun hampir ditenggelamkan dan beliau sempat berkata bahawa aku percaya bahawa tiada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel dan aku termasuk orang Muslim. Ya. Kemudian di suatu tempat yang lain pula bahawasanya Firaun dan pengikutnya akan masuk ke dalam neraka Ustaz. Mohon Ustaz penjelaskan. Syukran Ustaz. Baik. Nah, jelas kita akan melihat apakah bisa diterima apabila kita beriman ya kepada Allah di akhir hayat kita, bertobat. Nah, kita lihat jemaah sekalian berbahagia, kita lihat pengakuan daripada Firaun di ujung ayatnya. Kita lihat pengakuan Firaun di ujung ayatnya bahwa Firaun itu di ujung ayatnya juga mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan amantu birabbi Musa wa Harun, atau amantu birabbi Bani Israel. Jadi dia mengaku-ngaku juga beriman kepada Allah. Tapi apa kata Allah SWT?
Allah SWT mengatakan al-ana sekarang. Ya, apakah sekarang baru kamu beriman? Lalu bagaimana dengan sebelumnya? Ya. Bagaimana dengan sebelumnya? Apakah sebelumnya dibiarkan begitu saja? Ya, jadi dikatakan bahwasanya beriman itu harus harus sebelum kesadaran hilang pada diri kita. Bertobat itu hanya bisa dikatakan bertobat apabila kita masih punya kesempatan untuk berbuat di balik taubat itu. Misalnya contohnya gini, kita bertobat untuk tidak minum minuman keras. Disebut bertobat itu apabila kita masih punya kesempatan minuman keras. Kalau tidak ada kesempatan lagi untuk minum minuman keras, baru bertobat, bukan bertobat namanya. Misalnya kita penjudi, ya kita bertobat menjudi pada saat sudah tidak ada lagi uang. Nah, itu tidak bisa dikatakan bertobat. Disebut bertobat apabila pada saat dia bertobat itu masih memiliki uang, masih bisa berjudi. Jadi ketika dia masih bisa berjudi, baru kemudian bisa dikatakan bertobat. Tapi kalau sudah tidak ada kesempatan berjudi, entah karena waktunya sudah sangat kasif atau memang uangnya sudah tidak ada, ya tidak bisa dikatakan bertobat. Atas dasar inilah, maka kemudian Fir'aun itu tidak bisa dikatakan bertobat. Apa sebabnya? Karena bertobatnya itu di akhir hayatnya ketika air itu sudah mulai akan menenggelamkan mereka. Ketika air mulai menenggelamkan mereka, barulah mereka mau bertobat. Amantu birabbi Musa wa Harun, atau amantu birabbi Bani Israel. Baru dia katakan seperti itu, aku beriman kepada Musa dan Tuhannya Musa dan Harun, atau aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Dan ini Tuhan mengatakan, al-ana sekarang baru kau beriman seperti itu. Tidak bisa diterima. Jadi dengan demikian seandainya taubat itu diterima pada saat akhir hayat, yang dikatakan tadi Pak Kamal, maka otomatis Fir'aun juga diterima taubatnya. Ya. Karena kita catat dalam Al-Quran bahwa Fir'aun itu beriman di akhir hayatnya. Tetapi karena sudah tidak mungkin lagi membuktikan bahwa dia tidak bisa membuktikan keberimanannya, karena itu sudah di lautan, dalam keadaan berenang-renang akan mati, baru dia mengatakan beriman. Padahal itu tidak bisa dikatakan beriman lagi. Misalnya, seandainya dia diselamatkan ke daratan, dia mungkin tidak beriman lagi. Karena beberapa ayat dalam Al-Quran mengatakan bahwa kalau ada orang di tengah lautan akan tenggelam kapalnya, dia akan berdoa. Mukhlisina lahuddin, semata-mata karena Allah, ikhlas. Tapi begitu dia sampai ke daratan, mereka kembali lagi menjadi musyrik, menduakan Allah lagi, atau tidak percaya lagi kepada Allah sama sekali. Nah, seperti itu. Jadi dengan demikian, tobat itu bisa dikatakan tobat apabila terjadi kapan? Sekarang. Ya. Sekarang ini. Ketika kita masih hidup, ketika kita masih sehat, ketika kita masih mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi sebab kita bertobat, terutama taubatan nasuha tersebut. Dan kita menyampaikan Bapak sekalian bahwa kalau kita ingin menempuh perjalanan kepada Allah, seperti yang kita baca beberapa ayat, beberapa surat juga sebelumnya, bahwa kita ini safar kepada Allah, kita harus berusaha sekeras-kerasnya kepada Allah, maka permulaan dari perjalanan itu adalah taubat. Jadi permulaan daripada perjalanan kita kepada Allah, perjalanan daripada safar kita kepada Allah adalah bertobat. Tidak ada perjalanan kepada Allah kalau tidak dimulai dengan bertobat. Karena bertobat itu artinya kita sudah akan memulai jalan baru dan kita tidak mengikuti siapapun yang bertentangan dengan Allah atau bertentangan dengan Al-Quran, walaupun itu ibu kita sendiri, orang tua kita sendiri. Orang tua harus kita muliakan, tetapi ketika sudah mulai bertentangan dengan ajaran agama, kita wajib memuliakan orang tua kita. Tetapi berkaitan dengan jalan safar, perjalanan ke Allah, itu harus mengikuti selain daripada orang tua kita. Kita bisa baca dalam surat Luqman ayat 14 ini. Wa wasainal insana biwalidayhi, kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat bakti kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya, hamaltu ummuhu wahnan ala wahnin, yang mengandungkannya dalam keadaan lemah dan terus bertambah lemah.
Lalu kemudian setelah lahir wa fisaluhu fi amaini, menyapinya, memeliharanya selama 2 periode, 2 tahun. Apa yang Allah inginkan? Anishkurli, supaya bersyukurlah kepadaku. Ingat lagi-lagi syukur. Imma syakir wa imma kafura wali walidaika, dan kepada kedua orang tua kamu. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Berterima kasihlah kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Orang tua kalian. Ilayyal masir, kepadaku lah kalian akan dikembalikan. Wa in jahadaka, apabila keduanya memaksa kamu ala antusyrika bi, untuk mempersekutukan aku, ma laisa laka bi ilm, yang bertentangan dengan ilmu, yaitu kitab suci, fala tuti'huma, maka jangan ikuti keduanya, wa sahibahuma, dan pergaulilah, sahabatilah keduanya, fid dunia, di dunia, ma'rufa, dengan cara yang baik. Tetapi ingat, dalam mengikuti jalan, wattabi', ikutilah dalam perjalanan safar kepada Allah, yang harus diikuti apa? Wattabi'. Kalau ibu kita tadi karena salah, fala tuti'huma. Yang kita ikuti wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan yang membawamu kembali kepadaku. Jadi kita tetap berbaik dengan orang tua kita, bakti kepadanya, tapi persoalan jalan ini kan di pikiran kita. Jalan ini di pikiran kita, maka kita harus mengikuti jalan yang benar itu, karena jalan itu membawa kita kepada Allah. Anaba ilayya. Karena ujung-ujungnya, summa ilayya marji'ukum, siapapun kalian, semuanya kembali kepadaku, fa'unabbiukum, lalu aku akan memberitakan kepada kalian, bima kuntum ta'malun, perbuatan-perbuatan kalian dulu di dunia. Nah, jadi inilah yang disebut bertobat. Jadi bertobat dikatakan bertobat setelah ketika masih punya waktu untuk berbuat baik. Ketika tidak ada lagi waktu untuk berbuat baik, tidak bisa dikatakan bertobat. Berikutnya lagi Pak Ustaz yang bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Minta stressingnya aja Ustaz, yang ayat tadi atin gitu. Relevansinya dengan tadi ayat yang terakhir kita baca. Ini luar biasa menurut saya Ustaz. Ini pemahaman saya Ustaz, yang saya pahami gitu. Tentang fi ahsani taqwim. Situ ya. Yang saya maknai ahsani taqwim di situ adalah itu apa? Rasulullah Muhammad SAW. Karena sebelum ayat ini kan ada sumpah terhadap wilayah watini wazaitu waturusina wahazal baladil. Wahazal balad. Demi tempat ini, yang dimaksud itu kan Makkah, tempat beliau, tempat Rasulullah hidup gitu. Jadi yang maksud ahsan itu di situ adalah beliau, karena dia berposisi di situ gitu. Ya, itu yang saya maksud. Jadi sebelum itu kan sudah ada sumpah. Kemudian muncullah ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia sebaik-baik ciptaan. Nah, yang sebaik-baik ciptaan itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Mohon diluruskan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi Bapak sekalian, kita sudah sampaikan sebelumnya bahwa al-insan ini bertingkat-tingkat. Karena ini menyebutkan kata al-insan, otomatis kembali lagi pada semua insan yang kita bicarakan, yang muaranya kembali kepada surat al-insan. Surat Al-Insan adalah berbicara tentang manusia suci, tentang al-abror, innal abrora yashrabuna min ka'sin kana midajuha kafura, aina yashrabu biha ibadullahi yufajjiruna tafjira. Nah, dengan demikian Al-Insan ini bertingkat-tingkat, bergradasi, bergrade-grade. Gradasi paling tinggi adalah manusia sempurna, para nabi, para rasul, para wali. Tetapi mereka bergradasi juga. Kita sampaikan bahwa nabi-nabi itu ada sekitar 220.000 nabi yang disebutkan dalam riwayat. Tetapi bergradasi lagi, yang paling tinggi adalah 25 nabi dan rasul. Yang paling tinggi lagi adalah 5 ulul azmi. Yang paling tinggi lagi adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dan itu yang bergelar ahsani taqwim, dan itu diabadikan dalam Al-Qur'an dengan kata-kata tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Jadi tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Nah, jadi faddalna, siapa yang paling afdal? Ya ahsani taqwim. Ahsan adalah afdal. Jadi ahsani taqwim, afdali taqwim. Karena dikatakan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Jadi yang paling afdal siapa?
yang paling ahsan juga. Jadi kata Tauhidin tadi bukanlah sekedar opini, tapi itu adalah Al-Quran. Dan itu juga disebut dengan khairul bariyah. Itu yang disebut juga dengan khairul anam. Itu yang disebut dengan sayyidul wujud. Semuanya mengarah kepada yang sama. Dan ini yang diberitakan dari nabi ke nabi. Jadi Nabi Adam memberitakan kepada nabi berikutnya. Nabi Idris memberitakan kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh memberitakan kepada Nabi Hud. Nabi Hud memberitakan kepada Nabi Soleh. Nabi Soleh kepada berikutnya. Ujung-ujungnya Pak Bus Kaisar bahagia kepada kitab-kitab mereka, maksudnya ujung-ujungnya kepada siapa? Semuanya kepada Muhammad, tertera secara jelas baik dalam Al-Quran ataupun dalam dalam Injil Barnabas, bahwa Nabi Isa memberitakan yang akan datang terakhir, itulah yang merupakan pohon kenabian yang sungguhnya, yaitu ketika Nabi Isa mengatakan wa qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa basyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nah, maka ismu Ahmad itu yang disebut dengan ahsan taqwim. Maka Mas Kaisar, kalau kita tidak ikut pada mereka, kita akan jatuh. Summa radadnahu. Selain yang ikut pada mereka, summa radadnahu asfala safilin, dia akan kembali ke tempat yang paling rendah. Contohnya apa? Al-munafik. Innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Jadi yang menentang mereka adalah al-munafiqun. Jadi summa radadnahu asfala safilin, yang ikut mereka adalah ahsani taqwim. Kita masuk kategori ahsanu taqwim. Kita masuk kategori khairul bariyah. Seperti itu. Saya kira Bapak sekalian, kalau tidak ada lagi, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak. Ada Ustaz. Ada. Chatroom. Baik, Bapak sekalian, kita masuk ke chatroom dulu karena ada di chatroom ini ya. Yaitu dari Pak Burhan ya. Bisakah memperdalamkan lagi makna batinnya la yasjudun? Saya memahaminya bahwasanya si pelaku tidak berwilayah. Saya kira begitu. Yang disebut dengan sujud itu berwilayah. Jadi kita sampaikan tidak sujud berarti tidak berwilayah, karena tanda berwilayah sujud. Jadi orang yang mengakui misalnya keluarga Nabi tapi tidak berwilayah, tidak sujud namanya. Contohnya orang Kufah. Orang Kufah itu kan mengaku sebagai pendukung Imam Hussein. Dia mengirim surat 12.000 surat, ditandatangani pakai jempol darah. Tapi ketika mereka diintimidasi oleh Ibnu Ziyad, terbukti bahwa mereka lebih berwilayah kepada kepala-kepala sukunya daripada kepada cucu Nabi. Ketika kepala sukunya diintimidasi oleh Ibnu Ziyad dan mereka juga diancam oleh kepala sukunya, mereka semuanya berbalik meninggalkan Muslim bin Aqil sendirian di sana, utusan Imam Hussein. Siapakah mereka itu? Ya, salat di belakang Imam Ali. Ya, mereka menyebutnya sebagai Syiah juga. Tapi kita sebut dengan Syiah Kufah, beda dengan Syiah yang di Karbala. Jadi ini artinya apa? Jemaah sekalian berbahagia, kita pun juga harus membuktikan bahwa kita hanya sujud kepadanya. Dan ingat, sujud kepada Al-Quran. Makanya kemarin saya sudah terangkan berkali-kali bahwa banyak juga di antara saudara-saudara kita yang bermazhab Ahlul Bait itu isinya hanya ritual, dan ritual saya terus-menerus menghafal seluruh doa-doa, tapi Al-Quran sangat sedikit. Bahkan Al-Quran itu terbata-bata membacanya, apalagi mentadaburinya. Ya, ini kan menjadi problem juga jemaah sekalian berbahagia. Karena tadi jelas-jelas sebutkan Al-Quran, wa idza quri'a alaihimul Qur'an, sebutkan begitu. Apabila dibacakan Al-Quran, la yasjudun. Ya. Kalau kita hanya pasif baca doa-doa saja, kita berarti ya ritualistik namanya, bukan substantif, ya, bukan intelektual, tetapi saja, sekedar ritual saja. Nah, kita tentu tidak ingin masuk dalam kategori-kategori seperti ini, supaya kita benar-benar menjunjung tinggi Al-Quran. Al-Quran di atas segala-galanya, Bapak sekalian. Kenapa kita menerima Nabi Muhammad kita? Karena dia bawa Al-Quran. Kenapa nanti Imam Mahdi akan datang? Ya karena dia membawa Al-Quran, dia pasangan. Salam kita kepadanya, Assalamualaikum ya sahibal asri waz zaman. Assalamualaikum ya khalifatar rahman. Assalamualaikum ya syarikal Quran. Jadi syarikal Quran yaitu pasangannya Al-Quran. Jadi tidak ada tanda orang itu menanti Imam zaman dan menjadi pengikutnya kalau tidak mencintai Al-Quran, kata itulah baca. Jadi intinya Al-Quran, Pak sekalian, sampai seorang itu memesankan
bahwa membaca Al-Quran secara harafiah dan juga membaca doa-doa tidak ada apa-apanya dibanding dengan mentadabburi satu ayat saja Al-Quran dalam satu hari. Satu ayat saja. Kenapa? Karena pada setiap ayat Al-Quran Allah menyimpan rahasia yang sangat dalam. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Oh, ini ada juga terakhir ya dari Ibu Sukaisi. Izin bertanya, nama-nama apakah yang diajarkan Allah kepada Adam? Yaitu pertama, jemaah sekalian berbahagia, pertama secara umum dulu, yaitu nama-nama yang kita kenal dengan Asmaul Husna yang bisa kita temukan dalam Asmaul Husna. Asmaul Husna itu bukan hanya 99, tapi lebih dari itu. Itu adalah, nah, figur yang memiliki seluruh totalitas nama-nama itu, namanya adalah Khalifah Allah di muka bumi. Dia adalah Khalifah Allah di muka bumi. Maka Allah memasukkan seluruh nama-nama itu, karena nama itu, Pak Ibu sekalian, adalah akhlak, sifat. Jadi yang menyebabkan orang pengasih ketika nama itu aktual pada dirinya. Yang menyebabkan orang itu bersikap lemah lembut ketika lutfnya Allah hadir pada dirinya. Ketika ketika dia haus ilmu, ya karena alimnya Allah ada pada dirinya. Jadi semuanya itu akan menjadi akhlak, menjadi perbuatan. Jadi orang yang sempurna menerima, mengadopsi, mengabsorb nama-nama itu ke dalam dirinya, dia akan menjadi manusia sempurna juga. Itu pengertian umum. Pengertian khusus, ya. Nama-nama itu nanti adalah orang-orang tertentu yang menjadi pemilik sempurna daripada nama-nama itu. Yang tentu ada di terakhir tadinya, karena tadi kita katakan Nabi Muhammad itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dan karena Nabi Muhammad itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tapi dia bashar dan dia akan meninggal, pasti akan diteruskan oleh yang memiliki kualifikasi yang sama. Dan Nabi berkata, saya adalah bagian daripada Hasan, saya adalah bagian daripada Hussein, saya bagian daripada Fatimah, mereka juga bagian daripadaku. Saya membuatnya mereka bahagia, membuatku bahagia. Saya membuat mereka marah, membuatku marah. Seperti itu Pak sekali. Sampai kapan? Sampai akhir zaman ini keturunannya. Nah, jadi dengan demikian inilah nama-nama, dan inilah yang disebutkan juga sebagian ulama yang disebutkan di dalam kelanjutan surat Al-Baqarah itu. Saya bisa lihat, fatalaqa Adam min rabbi kalimatin. Jadi kata-kata kalimat di situ adalah orang, figur yang memiliki al-asma'ul husna secara sempurna. Jadi ketika orang itu telah menyerap, mengabsorpsi nama Allah secara sempurna dalam kata-kata allama Adam al-asma'a kullaha, maka yang mengadopsi al-asma'a kullaha itu disebut dengan al-kalimat. Fatalaqqa Adam rabbi kalimatin fatawa alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Barulah taubatnya diterima, seperti pertanyaan Pak Kamal tadi. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.